Shalom, sahabat Rema yang dikasihi Yesus. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Kita patut bersyukur karena kita masih ada dan hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Melanjutkan seri renungan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, maka saat ini kita akan merenungkan tentang perkataan yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita memohonkan tuntunan Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak terukur bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan seruan Yesus di kayu salib karena dosa kami. Kamilah penyebab dari semua penderitaan yang Yesus alami. Ampunilah kami ya Bapa, bukalah hati kami untuk mengerti kasih-Mu yang tiada habisnya itu. Biarlah renungan ini boleh menguatkan iman kami dan menyentuh jiwa kami, agar melalui sisa hidup ini kami senantiasa menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus kami siap untuk firman-Mu. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman dalam renungan saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 27 ayat 46 yang tertulis, "Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eli, Eli, lama sabatani?' Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema terkasih, ada sebuah pertanyaan dari banyak orang Kristen dan mungkin juga kita, bahwa bagaimana bisa Yesus yang adalah anak Allah mengalami keterpisahan dari Bapanya? Bukankah Yesus satu dengan Allah? Dimulai dari Getsemani dan berakhir pada salib di Golgota, Yesus harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dosa itulah yang membuat jarak antara manusia dengan Allah. Dalam keheningan langit di tengah gelap yang menyelimuti bumi, Yesus merasakan hal yang paling menakutkan dari apapun juga, yaitu terpisah dari Bapa. Di saat yang paling gelap dalam sejarah manusia, Yesus berseru, bukan kepada manusia, bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada Bapa yang selalu dekat dengannya. Tetapi pada saat dia harus menanggung derita dan tersiksa di salib, Yesus merasa ditinggalkan, terpisah dari Bapa. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi kehancuran jiwa yang tidak bisa digambarkan, karena untuk pertama kalinya dalam kekekalan, kasih yang sempurna itu seakan terputus. Yesus, sang anak tunggal Bapa di sorga, mengalami jarak dengan sang Bapa yang seharusnya menjadi milik kita, yaitu jarak karena dosa. Di salib itu Yesus menjadi korban penebusan. Dia menggantikan tempat kita, sebab seharusnya kitalah yang harus disiksa dan disalibkan. Itulah yang membuat Yesus harus merasakan apa artinya dan rasanya jauh dari hadirat Allah. Bayangkanlah Yesus yang sejak kekal menjadi satu dengan Bapa ketika ia disalib. Dia harus sendiri dan sunyi tanpa suara dari surga. Tidak ada pelukan ilahi, hanya kegelapan, hanya penderitaan dan hanya kesepian. Inilah neraka yang sesungguhnya, yaitu terpisah dari kasih Bapa. Sahabat, Yesus rela mengalami keterpisahan itu agar kita tidak harus mengalaminya lagi. Dia menanggung semua dosa, semua kutuk dan semua hukuman agar kita bisa kembali dekat dengan Bapa di sorga. Kadang dalam hidup ini kita merasa doa kita hampa. Kita menangis tetapi seolah tidak ada jawaban. Ingatlah sahabat, Yesus pernah ada di posisi itu. Yesus pernah merasakannya dan dia sudah melewati semua itu. Keterpisahan itu sudah ditebus sehingga kita boleh kembali ke dalam pelukan Bapa. Kita diterima, kita dikasihi dan kita disertai. Melalui Rema saat ini, marilah kita renungkan bahwa ketika kita merasa Tuhan jauh, ingatlah selalu bahwa Yesus telah menebus jarak itu agar kita bisa mendekat kepada Bapa. Dan ketika kita merasa tidak layak untuk datang kepada Bapa di sorga, ingatlah bahwa Yesus telah menebus ketidaklayakan kita agar setiap saat kita layak untuk menghampiri hadirat Bapa di sorga. Saat ini juga, marilah kita ingat selalu
bahwa salib bukan hanya tentang penderitaan, tetapi salib juga adalah tentang pemulihan relasi kita dengan Allah. Yesus berteriak dalam sakit dan derita yang luar biasa agar kita bisa berseru dalam keintiman dan setiap saat kita dapat memanggilnya, "Ya Aba, ya Bapa." Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita dan membuat kita semakin mencintai Yesus yang telah berkorban segalanya demi keselamatan kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau rela terpisah dari Bapa agar kami bisa kembali ke dalam pelukannya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat salib-Mu, menghargai darah-Mu, dan hidup dalam relasi yang intim dengan Bapa setiap hari. Ajarkanlah dan ingatkanlah kami bahwa Engkau tidak pernah jauh. Engkau telah memutuskan jarak itu. Kami bersyukur, kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, saat disalib, Yesus harus terpisah dari Bapa agar saat ini kita bisa merasakan dan menikmati hadirat Bapa dalam hidup kita. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti hanya padamu. Bagikanlah kepada mereka yang mungkin merasa sendiri, yang mungkin bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Biarlah melalui renungan ini mereka pun tahu bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah ditinggalkan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Teruslah berjalan bersama Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.